Halo guys, balik lagi di Relik Sejarah. Pernah dengar nama Christopher Columbus? Pasti yang di buku sejarah bilang penemu benua Amerika itu kan, pahlawan banget. Tapi gimana kalau kita bilang kisah aslinya itu jauh lebih rumit, lebih gelap, dan mungkin bakal bikin kamu mikir dua kali sebelum nempelin fotonya di dinding kamar. Siap-siap, karena hari ini kita bongkar habis-habisan sejarah dan fakta-fakta mengejutkan tentang sosok kontroversial ini. Dari kenapa dia nekat berlayar, sampai apa yang sebenarnya dia lakukan pas sampai di sana. Dijamin, ada beberapa fakta yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Jangan kemana-mana, karena endingnya bakal bikin kamu makin greget. Oke, kita mulai dari awal. Christopher Columbus atau nama aslinya itu Cristoforo Colombo kalau di Italia, atau Cristobal Colon kalau di Spanyol. Ribet banget ya namanya, kayak birokrasi di negara ini. Dia ini lahir di Genoa, Italia sekitar tahun 1451. Bapaknya tukang tenun wol. Ya, tukang tenun, bukan tukang bakso. Jadi, bukan dari keluarga bangsawan tajir melintir yang punya kapal pesiar pribadi ya. Nah, Columbus ini dari muda udah demen banget sama laut. Dia belajar navigasi dan bikin peta. Pokoknya semua yang berhubungan sama kapal. Tapi impian terbesarnya itu nemuin jalur laut baru ke Asia. Kenapa Asia? Karena di sana ada India, Cina, Jepang yang katanya penuh emas, rempah-rempah, dan harta karun lainnya. Ibaratnya Asia itu toko online terbesar di dunia kala itu, dan dia mau jadi kurir ekspresnya. Waktu itu, jalur darat lewat jalur sutra udah dikuasain Kesultanan Ottoman, jadi susah. Jalur laut yang lewat Afrika itu jauh banget dan penuh bajak laut. Maksudnya tantangan. Makanya, Columbus punya ide gila. Gimana kalau kita berlayar ke barat aja? Kan bumi bulat, pasti nyampe juga ke Asia dari arah sebaliknya. Jenius kan? Atau nekat? Fakta menariknya nih, kebanyakan orang terpelajar di Eropa waktu itu udah tahu kalau bumi itu bulat. Jadi bukan dia yang pertama kali nyadar ya. Bedanya, Columbus ini saking pedenya, dia salah ngitung keliling bumi. Dia kira bumi jauh lebih kecil dari aslinya. Makanya dia yakin banget perjalanannya gak bakal lama. Nah, ini pelajarannya guys. Jangan terlalu pede kalau belum yakin hitungannya bener. Bisa-bisa nyasar ke benua lain. Sebelum Spanyol, dia udah nawarin ide gilanya ke Portugal, Inggris, bahkan Perancis. Semuanya nolak. Mungkin mikir ini orang mabuk laut apa gimana. Tapi akhirnya Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol setuju. Mungkin lagi butuh proyek ambisius setelah berhasil ngalahin Granada. Jadi, pada tahun 1492, dengan 3 kapal legendarisnya, Nina, Pinta, dan Santa Maria, dimulailah petualangan paling terkenal sepanjang sejarah, atau paling kontroversial. Oke, jadi pada tanggal 3 Agustus 1492, armada Columbus berangkat dari Spanyol. Perjalanan itu lama banget, berbulan-bulan di tengah laut cuma ngeliat air doang. Awak kapal udah pada panik, mau muter balik, tapi Columbus ini pantang menyerah. Mungkin dia mikir udah janji sama ratu, kalau balik tangan kosong bisa-bisa dipancung. Dan akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1492, setelah 70 hari berlayar, mereka melihat daratan. Columbus pikir dia udah nyampe di India atau Jepang, padahal dia nyampe di Jonggol. Enggak, maksudnya di Bahama. Ya, Bahama, pulau kecil yang kemungkinan besar sekarang dikenal sebagai San Salvador. Dia keliling-keliling di sekitar Karibia,
ketemu Kuba, terus yang paling penting Pulau Hispaniola yang sekarang jadi Haiti dan Republik Dominika. Di sana, kapal Santa Maria kandas. Mungkin sopirnya lagi ngantuk. Jadi, dia ninggalin beberapa awak kapal di Hispaniola dan pulang ke Spanyol dengan kabar gembira. Pas pulang ke Spanyol, dia disambut sebagai pahlawan, bawa pulang emas, rempah-rempah, dan beberapa orang Taino, penduduk asli Karibia, sebagai oleh-oleh. Raja dan ratu tentu senang bukan main. Mereka pun mendanai 3 ekspedisi lagi. Total, Columbus melakukan 4 kali pelayaran ke dunia baru ini. Perjalanan pertama 1492 sampai 1493 ketemu Bahama, Kuba, dan Hispaniola. Perjalanan kedua 1493 sampai 1496. Kali ini dia bawa 17 kapal dan 1.200 orang. Tujuannya kolonisasi dan nyari emas. Udah mulai kelihatan lihat aslinya ya. Perjalanan ketiga 1498 sampai 1500 nyampe ke daratan Amerika Selatan, sekarang Venezuela. Tapi di Hispaniola koloninya kacau balau karena dia sendiri yang ngemis manajemen. Akhirnya dia dijemput paksa dan dipulangkan ke Spanyol dalam keadaan diborgol. Malu banget kan, dari pahlawan jadi tahanan. Perjalanan keempat 1502 sampai 1504. Ekspedisi terakhirnya nyasar ke pesisir Amerika Tengah, tapi dia nggak pernah tahu kalau benua yang dia kunjungi itu sebenarnya benua baru, bukan Asia. Sampai meninggal pun dia masih ngira dia nemu jalur ke Asia. Ya, namanya juga manusia, kadang suka salah tafsir. Oke, lepas dari niatnya yang nyasar itu, satu hal yang pasti, kedatangan Columbus ini benar-benar mengubah dunia. Namanya disebut Columbian Exchange atau pertukaran Columbus. Ini bukan kayak pertukaran kado pas Natal ya, tapi pertukaran besar-besaran antara dunia lama, Eropa, Asia, Afrika, dan dunia baru, Amerika. Apa aja yang ditukar? Dari Eropa ke Amerika. Kuda, yang bikin orang asli Amerika bisa berburu lebih efisien. Sapi, babi, kambing. Juga tanaman kayak gandum, gula, kopi, pisang. Bayangin, dulu di Amerika nggak ada kuda atau sapi. Dari Amerika ke Eropa. Kentang, jagung, tomat, cabai, coklat, tembakau, vanila. Bayangin kalau nggak ada kentang, kita nggak bakal punya kentang goreng. Dunia ini akan jadi tempat yang sangat menyedihkan guys. Tapi pertukaran ini ada sisi gelapnya, sisi yang bikin kita mikir, waduh, ini kok gini amat ya. Yang paling parah adalah penyakit. Orang Eropa bawa penyakit-penyakit yang kebal bagi mereka, kayak cacar, campak, flu ke Amerika. Sementara penduduk asli Amerika belum punya kekebalan sama sekali. Akibatnya, bencana epidemi massal. Populasi penduduk asli di beberapa daerah kayak Hispaniola turun drastis banget. Dari jutaan orang, tinggal ribuan dalam waktu singkat. Bahkan di beberapa tempat bisa dibilang musnah total. Ini bukan cuma karena perang, tapi lebih banyak karena virus dan bakteri. Jadi, sebelum COVID-19, nenek moyang kita udah merasakan pandemi global yang mematikan. Hanya saja ini dibawa oleh penjelajah. Nah, ini dia bagian yang bikin Columbus bukan lagi pahlawan dongeng. Di sekolah, kita mungkin cuma diajarin kalau dia penemu hebat. Tapi fakta-fakta yang ditemukan sejarawan modern, khususnya dari catatan pribadinya sendiri, menunjukkan sisi yang sangat-sangat gelap. Begitu sampai di Hispaniola dan pulau-pulau lain, Columbus dan orang-orangnya mulai bertindak semena-mena. Mereka memaksa penduduk asli, suku Taino, Arawak, dan lain-lain untuk mencari emas.
Kalau tidak, mereka dihukum berat. Bahkan ada yang tangannya dipotong. Kebayangkan seremnya? Columbus juga yang pertama kali memulai praktik perbudakan di dunia baru. Dia mengirim ribuan penduduk asli sebagai budak ke Spanyol. Banyak yang meninggal di perjalanan atau di Spanyol. Bahkan ketika orang Taino memberontak karena nggak tahan diperlakukan kejam, Columbus melakukan pembantaian massal. Ini bukan sekedar bentrokan, ini genosida. Hanya lagi, karena penduduk asli banyak yang meninggal akibat penyakit dan perbudakan, terjadi kekurangan tenaga kerja. Lalu apa yang terjadi? Mereka mulai membawa budak dari Afrika secara besar-besaran untuk bekerja di perkebunan gula dan tambang emas. Jadi, Columbus bisa dibilang adalah salah satu pelopor dari transatlantik atau slave trade yang memilukan itu. Maka dari itu, di zaman modern ini banyak banget perdebatan tentang Columbus. Apakah dia pantas disebut penemu? Padahal ada jutaan orang sudah tinggal di sana beribu-ribu tahun yang lalu. Apakah dia pahlawan? Banyak yang bilang dia lebih cocok disebut penjajah, bahkan penjahat perang. Makanya, di beberapa negara bagian Amerika, Hari Columbus atau Columbus Day yang dulunya libur nasional, sekarang diganti jadi Indigenous Peoples Day atau Hari Rakyat Adat sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas penderitaan mereka. Oke, setelah dengerin fakta-fakta yang cukup bikin mikir, ini ada beberapa fakta unik dan mungkin belum kamu tahu tentang Columbus. Yang pertama, bukan nama asli. Kayak yang tadi disebut Cristoforo Colombo. Bukan Christopher Columbus yang kita kenal sekarang. Itu cuma versi Inggrisnya. Mungkin biar gampang diucapin. Yang kedua, bangkainya keliling dunia. Setelah meninggal di Spanyol, jenazahnya sempat beberapa kali pindah tempat loh. Dari Valladolid ke Sevilla, terus ke Santo Domingo, Republik Dominika, lalu ke Havana, Kuba, dan akhirnya balik lagi ke Sevilla. Kok bisa ya? Mungkin dia suka jalan-jalan, bahkan setelah meninggal. Ketiga, dia nggak pernah ke Amerika Utara. Meskipun dikreditkan sebagai penemu Amerika, Columbus ini cuma jelajahin Karibia dan pesisir Amerika Tengah dan Selatan. Dia nggak pernah menginjakan kaki di daratan Amerika Serikat atau Kanada. Jadi, kalau ada yang bilang dia penemu Amerika Serikat, itu kurang tepat. Janjinya ke Spanyol. Dia punya kesepakatan super menguntungkan negara Spanyol. Dia bakal dapat gelar Laksamana Lautan, Wali Negara, dan 10% dari semua kekayaan yang ditemukan. Lumayan kan, kayak dapat royalti seumur hidup. Bahkan buat anak cucu. Tapi akhirnya gelarnya dicabut karena dia dianggap gagal dalam mengelola koloni. Percaya ramalan. Dia percaya banget kalau perjalanannya ini adalah takdir ilahi. Bahkan dia nulis Book of Prophecies yang isinya ramalan-ramalan tentang perjalanannya ini. Mungkin dia pengen jadi nabi sekaligus penjelajah. Jadi, gimana menurut kalian? Setelah tahu fakta-fakta ini, apakah Christopher Columbus itu pahlawan, penjahat, atau cuma manusia biasa yang salah perhitungan dan jadi korban zaman? Yang jelas, sejarah itu gak pernah sehitam putih yang kita kira. Selalu ada banyak sudut pandang yang perlu kita gali. Nah, itu dia guys, sejarah dan fakta mengejutkan tentang Christopher Columbus. Gimana? Udah greget belum? Kalau kalian punya opini lain atau ada fakta menarik yang terlewat, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman biar mereka juga tercerahkan. Dan yang terakhir, subscribe channel Relik Sejarah biar nggak ketinggalan video-video seru dan informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.